masih ingat waktu Pilpres kemarin Mahfud MD berkata apa? Adalah dosa besar bagi bangsa ini membiarkan seorang mama-mama melahirkan dan membesarkan anak-anak yang tak beretika. Yang dimaksudnya adalah Gibran. Kau tengok dulu ke sini Mahfud. Kau tengok dulu ke sini. Orang yang kau bilang tak beretika, anak yang kau bilang tak beretika, dia sekarang sudah berbicara, memberikan pidato di depan kepala daerah. Memberikan motivasi, inspirasi, dan juga memberikan pandangan. Kau jadi apa? Jadi apa? Makanya aku bilang ya, jangan pernah melemparkan kata-kata tidak baik kepada orang lain. Karena apa? Ketika kata-kata tidak baik itu tidak diterima orang tersebut, itu akan kembali kepadamu. Nyatakan kau nggak jadi apa-apa. Begitu juga ini nih. Udah nampak kan? Apa katanya? Kita dengarkan dulu. Kok loncat-loncat dia? Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Samsul, tunjukkan bakatmu Samsul. Masinton, ku bilang sama kau, anak yang kau bilang Samsul sekarang sudah jadi wakil presiden. Nah kau jadi apa? Masih mencalonkan diri jadi bupati? Dari tingkat pusat loncat terjun ke bawah 2 tingkat. Dari tingkat pusat terjun ke kabupaten dengan alasan membangun kampung halaman. Makanya aku bilang ya, jadi sekarang ya nggak usah dulu fokus kita Masinton sama Mahfud MD, nggak usah ya. Kita mau fokus dulu ya. Jadi ketika kemarin ya beliau menyampaikan pidato di penutupan acara rapat koordinasi antara kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kita perhatikan dulu baik-baik ya. Kita mau lihat dulu apa yang menjadi penekanan seorang wakil presiden muda yang berbakat dan juga betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Oke? Kita perhatikan. Agak panjang ini 9 menit. Yang belum siapkan kopi, siapkan kopinya. Yang mau tidur, silakan tidur. Yang nyetir mobil sambil dengarkan ini ya. Sampai tadi pagi-pagi ada satu kali lagi, mohon dengan sangat berhati-hati seperti yang bisa mengucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya.
sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel, Lalu dari Maluku 6,2%. Ini pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi, ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Enggak ada. Waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo, ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkara ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya
Dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi? Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kita. Ya. Wiki apik tenan iki anake sapa iki? Iki mesti wong tuane iki duwe tata krama sing apik. Keren. Kalau misalnya ini dibilang anake Amin Rais, aku ora percaya. Aku ora percaya. Anake Anies Baswedan aku ora percaya. Apalagi anake April Harun, aku ora percaya. Tapi kalau iki modeli anak Bapak Joko Widodo, wis keren. Ini yang dicari-cari selama ini. Ya. Coba kapan lagi kita punya wakil presiden yang energik, yang tidak duduk diam di bangku. Enggak ke situ maksudku. Ya maksudnya kalau bisa kita perhatikan, wakil presiden yang sekarang sepertinya menunjukkan tanda-tanda lebih produktif daripada wakil presiden yang dulu. Tapi gimana pun juga kita harus hormati. Bagaimanapun juga wakil presiden yang dulu adalah wakil presiden yang berjasa untuk bangsa ini. Iya. Jadi gimana pun juga kita harus punya tata krama untuk menghargai. Ya kalaupun beliau tidak bisa seproduktif Gibran ya karena memang faktor usia. Kan begitu ya. Jadi inilah yang dibilang anak yang tidak punya tata krama dan juga anak yang merupakan haram konstitusi dan juga yang dikatakan si Samsul. Jadi sudah terbukti kan siapa yang tidak beretika dan siapakah Samsul yang sebenarnya. Dan siapakah belimbing sayur yang sebenarnya? Belimbing sayur sudah beralih dan sudah terbang dilempar ke daerah Sumatera. Nikmatilah hari-harimu di situ ya belimbing sayur. Mudah-mudahan kau menang. Tapi kalau lawanmu menang jangan kau bilang kalah. Jangan malu-malukan mama ya. Iya ma bilang. Berjuang di sana berjuang. Ya. Ingat itu, jangan ada demo. Kalau kalah jangan nangis. Sama siapa pun ngomong belimbing sayur. Tahu enggak kalian? Ku bilang sama kalian, ini agak serius dulu ya. Jadi Gibran ya, coba kalian perhatikan, beliau itu memberikan memberikan pidato ya di penutupan rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Tahu enggak kalian, siapa yang harusnya
memberikan pidato di forum tersebut? Bapak Prabowo. Ya. Tapi Bapak Prabowo memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk memberikan pidato di rapat koordinasi kepala-kepala daerah. Ya, ku bilang sama kalian, itu jatahnya Bapak Prabowo. Kenapa bilang? Namanya kepala daerah. Kepala daerah itu, masing-masing itu kan langsung di bawah presiden. Kan begitu, ya. Tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri, kan begitu. Harusnya Bapak Prabowo di situ presiden. Tapi Bapak Prabowo memberikan kepercayaan kepada Bapak Gibran, ya, untuk memberikan pidato. Karena apa? Dia ingin membuktikan dan menunjukkan kepada banyak orang bahwasanya Gibran itu memperoleh kepercayaan penuh dari Bapak Prabowo. Tidak seperti yang dikatakan Refli Harun. Dan tidak dikatakan seperti elit-elit PDIP. Bahwasanya sebetulnya Bapak Prabowo itu tidak suka wakilnya itu si Gibran. Itulah kata si Dokter Tiba. Ya, yang mengatakan bahwasanya masih ada kemungkinan Anies Baswedan menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Ide lapek mima bereng-bereng tapi Ima tiup-tiup. Jadi bikin apa aja gitu. Coba bayangkan kalian ya. Apa enggak tantrum Anies Baswedan? Kepengin juga dia pidato kayak gini. Makanya gue bilang, jujur aja gue bilang sama kalian ya. Yang melihat pidato itu kalau kayak kita senang ya kan. Tapi kalau Anies Baswedan ya, setelah itu elit-elit PDIP sakit hati. Perhatikan kalian lah dulu di situ kepala daerah. Kan nggak semuanya dari Partai Kim. Ada juga itu dari PDIP. Kalau orang-orang itu yang benci sama dia, ya nggak bisa ngomong apa-apa. Paling menggerutu dalam hati. Bilangnya aja lah, bilang musi itu. Suka-suka mulai situ. Ya kan, itu dia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya jujur aja gue bilang sama kalian, ini kan mereka ini kan udah mau pilkada. Ini sebagian-sebagian yang masam mukanya, yang mukanya muka kuda, ini rata-rata yang nggak kepilih lagi nih. Nggak ada kemungkinan terpilih lagi. Udah di ujung periode. Makanya nggak semua menyambut gembira. Coba kalian tengok tadi pas disorot. Yang kebanyakan senyum itu bapak-bapak dari kepolisian dan juga bapak-bapak yang ada dari apa namanya, dari tentara, kan begitu. Nah coba kalian lihat tengok tadi itu para apa namanya kepala daerah yang berbaju coklat itu. Nggak semuanya senyum. Karena mereka sadar waktunya sebentar lagi. Itu dia. Makanya ku bilang Pak Bobi, Pak Gibran, kurasa kalau ku bilang ya, untuk pembekalan itu ya maunya nanti aja setelah pemilihan. Pung salah, Pung, itu bukan pembekalan, rapat koordinasi. Oh iya betul. Karena Bapak Gibran sendiri mengatakan bahwasanya untuk kedepannya mereka perlu ada pembekalan, dan pembekalannya itu akan dibuat di Magelang. Ya, karena apa? Karena beliau berpandangan bahwasanya ini penting supaya apa? Supaya mereka boleh bersinergi antara satu kepala daerah dengan kepala daerah lainnya. Itu dia, ya. Dan tahu tidak kalian apa penekanan berikutnya? Beliau katakan bahwasanya, ingat, yang ada hanyalah visi Bapak Prabowo, bukan visi kalian. Itu yang ku tambah-tambahnya itu. Bukan juga visi ketua umum kalian. Sebentar dulu Pak Gibran, perasaanku semua ketua umum udah gabung di Kim. Cuman satu yang belum Pak. Iya kan? Atau bukan visi dari pribadi kalian. Karena beliau ya sudah belajar dari Bapak Joko Widodo, bapaknya sendiri ya, bahwasanya jangankan kepala daerah yang banyak itu, kemarin aja Bapak Joko Widodo
ya membawahi kabinet yang anggotanya hanya sekitar 40-an orang lebih, itu nggak semuanya satu visi. Makanya ada reshuffle. Di reshuffle lah Rizal Ramli. Begitu juga Anies Baswedan, Tom Lembong, karena mereka punya visi sendiri-sendiri gitu loh ya. Maka ini perlu ditekankan kepada setiap kepala daerah supaya apa? Supaya ada kesesuaian antara visi dari pusat sampai ke bawah, kan begitu. Dan dia juga sebetulnya sedang menekankan bahwasanya jangan main-main dengan korupsi. Dan dia secara implisit ya mengatakan bahwasanya hati-hati kalian, kami monitor. Gerak-gerik kalian dimonitor. Itu dia. Makanya aku bilang kepala daerah sekarang ya itu nggak bisa sesuka-sukanya, nggak kayak dulu lagi. Coba bayangkan kalian dulu, siapa menterinya? Bapak Tito Karnavian. Siapa beliau? Beliau itu adalah dari kabinet sebelumnya. Itu dia. Ingat ya, ingat, jangan ada yang dipolitisir. Isi pidato ini jangan ada coba-coba politisir ya. Oh, Pung, banyak kali ceritanya itu dia hanya ingin memastikan supaya kepala daerah bisa mengkondisikan mengkondisikan situasi di lapangan menuju pilkada. No. Ya, nggak sebodoh itu dan juga tidak sepeci itu ya kepala negara kita, tidak ya. Dan juga penekanan berikutnya ya, beliau itu memuji beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama Papua Barat, luar biasa ya. Papua Barat. Setelah itu ya ini pertumbuhan ekonominya ya. Setelah itu ada Sulawesi Selatan. Setelah itu ada daerah Maluku ya. Setelah itu beliau juga menekankan ya ada indeks ya, ada indeks pemberantasan korupsi ya. Jadi yang agak naik katanya itu Surakarta, Bali, Situbondo dan lain sebagainya. Situbondo enggak, ada beberapa daerah lainnya ya. Jadi beliau itu makanya aku bilang ya, sampai yang indeks prestasinya pun juga rendah ya mengenai pemberantasan korupsi, beliau tidak memperlihatkannya dan tidak menyebutkannya di dalam forum. Itu artinya apa? Inilah yang menandakan beliau ini punya etika. Tidak seperti yang dibilang orang PDIP nggak punya etika. Ya nggak, bagi mereka nggak punya etika karena apa? Karena Bapak Gibran di tengah jalan meninggalkan mereka. Bagi mereka dia nggak beretika, tapi bagi kita ini adalah generasi muda yang paling beretika. Ya itu dia. Terus apalagi mengenai stunting. Oh ya, jadi di situ juga ada beberapa kepala daerah yang mengatakan bahwasanya ada peningkatan kualitas kesehatan sehingga menyebabkan turunnya angka stunting. Seperti Tanjung Balai, Situbondo dan juga daerah mana ya lupa aku ya. Jadi kalau aku katakan ini menjadi perhatian ya, menjadi perhatian pemerintah bahwasanya kalau misalnya anak-anak mengalami stunting itu adalah tanda bahwasanya negara tersebut masih bergumul di dalam kemiskinan. Iya, itu dia, negara makmur nggak mungkin ada stunting kan begitu. Nah, bicara tentang stunting, ini ada korelasinya dengan makan siang bergizi gratis. Ya, makanya Bapak Prabowo selalu menekankan siapa yang tidak setuju dengan makan siang gratis keluar. Ya, jangan ada di kabinet saya ya. Jadi artinya setiap kementerian yang bersinergi atau yang ada relasinya dengan program makan siang bergizi gratis ini memang harus memastikan bahwasanya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena memang bukannya bilang apa, ya coba bayangkan kalian, India saja, ya, yang kalau kita lihat videonya, makanannya itu di pinggir jalan sering bunyi-bunyi klakson. Yang kadang-kadang kebanyakan bawangnya daripada isinya. Yang toppingnya kebanyakan bawang, cabai rawit, paprika, bawang, cabai rawit, paprika. Awak aja pun nggak selera makan, ya kan begitu.
Sedangkan negara India pun juga melakukan program makan siang gratis. Makanya sekarang ya kualitas manusianya di India itu sekarang luar biasa di Asia. Ya sudah hampir menyamai China ya. Sehingga makanya kita bisa lihat bagaimana India boleh memproduksi barang-barang ya, memproduksi banyak hal sama seperti negara China. Dan Indonesia bisa dikatakan kita optimis Indonesia lebih besar lagi daripada negara India. Itu dia, mak kayak cale aja wah ya kan. Kok banyakan apanya pun, banyakan orasinya pun. Nggak seru ah. Ya coba bayangkan kalian, ya kan, sama kayak apanya itu, apa namanya, Bupati Indramayu kemarin itu yang dikritisi sama lawannya, ya kan. Bu, rumah ibu, dari rumah ibu ada 5 rumah lagi menderita stunting, Bu. Masa ibu nggak peka dengan keadaan di sekeliling ibu? Ya, jadi apa artinya kepala daerah diharapkan ya bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya. Ya, itu dia ya. Setelah itu apa lagi ya? Apalagi namanya itu, oh iya ya, jadi setelah itu Bapak Gibran juga menekankan supaya setiap kepala daerah ya itu forum komunikasi pimpinan daerah boleh bersinergi semakin baik lagi. Itu dia ya. Jadi contohnya antara bupati dengan dandim dengan juga apa namanya Koramil ya dan Ramil itu sama-sama boleh bersinergi. Begitu juga kalau misalnya gubernur, setelah itu Pangdam dan juga Polda ya, Kapolda itu boleh bersinergi supaya terjadi atau tercipta ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Jadi kalau ku bilang ya, coba perhatikan kalian. Mulai dari awal sampai akhir Bapak Gibran memberikan pidato tanpa teks. Perhatikan kan? Tanpa teks. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya sah. Ijazah Bapak Gibran itu bukan ijazah palsu. Orang kalau ijazah palsu nggak akan mungkin bisa selancar ini membawakan pidato di sekian banyak orang. Iya, makanya itu siapa itu si Gus Nur itu? Bukan cuma Gibran ijazahnya palsu, Bapak Jokowi juga palsu dibilangnya. Hidupmu itu palsu. Makanya aku bilang ya, jadi nggak usah dengarkan kata mereka ya. Jadi bicara tentang wakil presiden ini, coba dulu Pak. Jadi untuk Bapak apa namanya, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, periksa dulu Pak di setiap daerah sudah lengkap belum foto presiden dan wakil presiden. Karena ada juga nanti nih Pak yang nakal-nakal ini, foto presidennya dipasang, wakil presiden tidak dipasang. Ya, begitu juga di kantor-kantor yang ada di apa namanya di dewan itu. Pastikan semuanya sportif lah kita, sportif. Gitu dia ya. Aku jujur aja ku bilang sama kalian, kalau ku bayang-bayangkan ya kan, tapi nggak berani juga aku membayangkan. Aku berpikir begini ya kan, gimana lah perasaannya si Mahfud MD melihat si Gibran ini. Pikirku begitu. Begitu juga ya kan Ibu Megawati. Ini bocah kok pandai-pandian pidato kan begitu. Begitu dilihat, masuk akal juga pidatonya rupanya. Jadi itu dia ya. Jadi jangan pernah kita itu meremehkan orang yang usianya lebih muda daripada kita ya. Ingat, usia tua belum tentu pengalaman, tapi usia muda belum tentu tidak pengalaman. Itu dia ya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.